Ada kembali Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita sudah dengarkan tadi Pak Nusyirwan Sujono sudah memberikan apresiasi terhadap partisipasi masyarakat dan juga mengatakan masyarakat sudah semakin dewasa, semakin matang dalam berdemokrasi. Nanti kita akan juga dengarkan bagaimana pendapat Mas Adi mengenai hal ini. Tapi mungkin Pak Jazuli juga bisa berikan pandangan mengenai hasil quick count pilkada yang sudah memang disebarkan oleh lembaga-lembaga survei hingga hari ini, hingga petang ini. Pak Jazuli, bagaimana PKS sendiri, Pak? Makanya nggak kedengaran. Alam. Pak Jazuli? Pak Jazuli bisa mendengarkan suara saya, Pak? Pak Jazuli? Baik. Pak Jazuli, sepertinya kita masih ada kendala, ada hambatan juga untuk bisa mendengarkan suara dari Pak Jazuli. Mungkin kita akan dengarkan bagaimana ini laporan terkini dari rekan-rekan kami yang ada di Kota Medan dan juga Kota Solo. Karena yang seperti kita tahu bahwa anak dan juga menantu dari Presiden Joko Widodo dari hasil quick count ataupun penghitungan cepat sementara hingga sejauh ini unggul dibandingkan lawan-lawannya. Rekan kami Wanasari ada di Medan dan juga ada Arga Dumadi di Solo akan mengabarkan untuk Anda. Wanasari, baik. Wanasari, Anda sekarang berada di mana saat ini dan bagaimana suasana di sana? Ya, Putri dan pemirsa, saya berada di posko pemenangan nomor urut 2, yaitu pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Dan sekitar 30 menit yang lalu, pasangan ini baru saja meninggalkan posko pemenangan dan memberikan pernyataannya serta ucapan terima kasih kepada seluruh tim pendukung maupun partai pendukung selama mencalonkan diri. Pasangan nomor urut 2 berdasarkan hitungan cepat mengungguli dari lawannya, yaitu Ahyar dan Salman nomor urut 1. Dan sebagai informasi pemirsa, Bobi dan Aulia Rahman datang ke posko pemenangan ini pada pukul 6 lebih 10 menit sore tadi dan langsung bertemu dengan tim pemenangan, relawan maupun partai-partai pendukung. Kita tahu bahwa pasangan ini didukung oleh partai dominan, yaitu Partai PDIP, kemudian Golkar, Nasdem, Gerindra, Hanura, dan beberapa partai lainnya, dibanding dengan pasangan nomor urut 1 yang hanya didukung oleh 2 partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai PKS. Dan berdasarkan keterangan pers yang disampaikan oleh Bobi Aulia, bahwa mereka mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Medan serta seluruh partai-partai pendukung dan tim relawan yang telah mendukung pasangan nomor urut 2 ini hingga sampai kepada masa pencoblosan. Dan menurut pasangan nomor urut 2 ini, terpilihnya menjadi wali kota dan wakil wali kota Medan berdasarkan hitungan cepat. Ini adalah permulaan mulai bekerja atau mengabdi kepada masyarakat Kota Medan hingga nanti menunggu hasil real count yang diumumkan oleh KPU. Dan sampai saat ini di posko pemenangan ini masih ada beberapa tim pendukung yang masih stay atau tinggal di sini. Putri. Terima kasih untuk laporan Anda. Kita juga akan mendengarkan bagaimana situasi di Kota Solo. Silakan Arga Dumadi. Ya, Putri Viola dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa tentu saja penghitungan pilkada di Surakarta atau Solo, Jawa Tengah ini terus berlangsung hingga malam ini. Dan saat ini saya berada di posko pemenangan pasangan nomor urut 1, yaitu Gibran Raka Buming Raka dan juga Teguh. Memang saat ini suasana sudah tidak terlalu ramai lagi, berbeda dengan suasana di sore hari tadi, mengingat bahwa sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi, pasangan nomor urut 1 ini sempat melakukan konferensi pers di lokasi saya mengabarkan saat ini, begitu pemirsa. Dan juga tadi menjelang malam hari, proses quick count itu berlangsung dan juga sempat ditampilkan di layar yang berada di sini tadi. Dan berdasarkan pantauan kami tadi menjelang malam hari setidaknya sudah ada lebih dari 50% suara yang dihitung, yaitu sekitar 206.000 suara dari 418.000 suara daftar pemilih tetap di Kota Surakarta ini, begitu pemirsa. Dan untuk hasil sementara berdasarkan hasil quick count versi dari pasangan nomor urut 1 tadi dinyatakan bahwa setidaknya pasangan nomor urut 1 ini sudah mengantongi 84% suara
begitu. Dan juga tadi ketika konferensi pers dilangsungkan, Gibran Raka Buming Raka juga sempat mengemukakan kepada awak media bahwa tidak akan ada selebrasi, mengingat saat ini situasi pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Untuk di TPS 22 yang berada di Manahan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah sendiri, yang merupakan TPS dari Gibran, ini dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 dengan suara 171 suara. Demikian dari Solo, Jawa Tengah, kembali ke Jakarta. Terima kasih. Tadi rekan-rekan kami sudah melaporkan dari pos pemenangan ada di Kota Medan dan juga Kota Solo, pos pemenangan dari Bobi Nasution dan juga Gibran Raka Buming Raka. Langsung saja kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Jazuli Juwaini. Pak Jazuli sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Bisa mendengar. Baik, Suara Pak. saya terdengar. Baik, alhamdulillah Pak, sudah terdengar, sudah baik rupanya komunikasi. Ya. Pak Jazuli, tadi kita sudah dengarkan laporan rekan-rekan kami di sana di Medan. Ini calon yang didukung oleh PKS ternyata hasil quick count Pak ya, sementara hingga saat ini rasanya suaranya masih kalah unggul dibandingkan dengan hasil quick count ataupun angka yang didapatkan oleh Mas Bobi dan pasangan Pak. Ada komentar mengenai hal ini Pak? Yang pertama, izinkan kami keluarga besar PKS mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen bangsa, kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah bisa menjaga kondusivitas dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pilkada pada hari ini. Juga kepada para pemilih yang telah datang ke TPS-TPS untuk menentukan masa depan pembangunan di daerahnya masing-masing. Dan terutama kepada para penyelenggara, minimal selamat dan sukses sampai pemilihan pada hari ini. Mudah-mudahan terus sukses sampai selesai. Dan kami berharap penyelenggara terus menjaga independensinya, karena ketika penyelenggara tidak independen atau juga kita meminta tidak ada pressure, karena itu akan merampas hak demokrasi, akan merampas hak orang dalam memimpin di satu daerah di masa yang akan datang. Yang kedua, tentu saja seperti yang disampaikan oleh pengamat politik yang selalu kalem, cool, dan tajam ini, pilkada kita kan bukan hanya di Solo atau di Medan saja, ada 270 daerah yang kita menyelenggarakan pilkada. Alhamdulillah, PKS mentargetkan dari 270 itu 60%. Dan kami berdasarkan quick count yang masuk kepada kami, alhamdulillah sampai dengan detik ini, kami optimis bukan saja mencapai target 60%, insya Allah, tetapi mudah-mudahan lebih daripada 60%. Kita ambil umpamanya di Kalimantan Timur, dari 9 daerah, kalau berdasarkan quick count sementara, meskipun ini bukan merupakan final, itu 7-nya kira-kira dimenangkan oleh yang PKS ikut mengusung. Kemudian juga seperti di Banten, dari 4 daerah, insya Allah 3 daerahnya berdasarkan quick count akan dimenangkan oleh PKS. Begitu pula juga di beberapa tempat seperti Sumatera Barat, mungkin dari 12 itu 6-nya insya Allah akan dimenangkan oleh PKS atau diusung oleh PKS calon-calon ini. Nah, karena itu kita tetap harus menghormati penghitungan secara manual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi quick count ini karena ini dilakukan secara ilmiah adalah sebagai gambaran-gambaran awal yang mudah-mudahan tidak terlalu meleset. Bagi kami yang paling penting ini baik itu partai pengusung maupun para kandidat dalam proses demokrasi itu, dalam proses pemilihan seperti ini itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Kita semua harus siap kalah, harus siap menang. Bagi yang menang alhamdulillah, bagi yang kalah harus tetap menjaga kondusivitas. Kita harus menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan. Negara ini negara kita, daerah ini daerah kita. Semua kita harus menjaga kondusivitas, harus menjaga keamanan, harus menjaga ketentraman. Jangan sampai gara-gara pilkada ini rusak hubungan antara saudara, rusak hubungan antara suku dan seterusnya. Baik. Jadi kita tunggu mudah-mudahan apa yang ditargetkan oleh PKS itu bisa tercapai, syukur-syukur bisa lebih dari 60%. Sekali lagi, pilkada ini ada 270, bukan saja di Medan dan di Solo, tetapi ada 270 daerah. Kita tunggu semuanya dengan penuh kesabaran dan semua berdoa, mudah-mudahan yang paling penting adalah
kita harus tetap menjaga keamanan dan ketentraman. Pastinya Pak Jazuli. Mas Adi, Pak Jazuli sudah bilang bahwa hasil quick count ini sepertinya merupakan gambaran dari nanti merupakan hasil akhir, kita tunggu bagaimana hasil yang dikeluarkan. Tapi yang pasti apakah koalisi partai yang ditunjukkan pada pilkada ini juga merupakan gambaran dari koalisi partai nanti menuju 2024. Seperti judul yang kami tayangkan juga Mas Adi, peta mini koalisi partai 2024. Mas Adi mungkin punya analisanya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.